Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gayu Indah Fatmawati, Sarjana Teknik Teknik selaku dosen pembimbing praktikum mekanika 1. Ulang ah. Sok, kelas dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Laili Endah Fatmawati, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku dosen pembimbing praktikum mekanika tanah 1. Perkenalkan, saya Hilda Puspita Ningrum, perwakilan dari kelompok 3 akan memimpin presentasi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Faris Arsaseta dengan NBI 46. Yang kedua, Muhammad Iwan Widi Atmoko dengan NBI 51. Yang selanjutnya, Jordan Setio Bagaskara dengan NBI 464. Yang selanjutnya, Muhammad Maulana Agustia dengan NBI 67. Berikutnya saya sendiri dengan NBI 71. Selanjutnya Florentius Claudio Hendro Sartiko dengan NBI 72. Yang selanjutnya Rahman Syah Bagas Arifandi dengan NBI 75. Dan yang terakhir Aisyah Yunita Putri dengan NBI 77. Dalam laporan yang sebelumnya kami susun, terdapat beberapa bab. Di antaranya sebagai berikut. Bab yang pertama yakni mengenai tes volumetri dan gravimetri dengan sebab yang pertama yakni berat volume tanah dan sebab yang kedua kadar tanah. Untuk sebab berikutnya spesifik gravity. Untuk bab yang kedua yaitu tes konsistensi tanah dengan sebab batas cair, batas plastis, dan batas susut. Untuk yang bab ketiga yakni bab analisa gradasi butiran yang memiliki subbab yang pertama analisis saringan dan yang kedua analisis hidrometer. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tes Proctor, tes rembesan, dan tes konsolidasi. Untuk berikutnya, yang bab pertama mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh saudari Iva. Berikut yang bab pertama. Bab 1. Tes volumetri dan gravimetri. Subbab 1. Berat volume tanah. Untuk dasar teorinya, pada prinsipnya tanah terdiri dari air, udara, dan butir-butiran tanah yang padat. Sifat-sifat umum suatu tanah dapat dilihat dari besarnya harga-harga parameter dan tanah yang bersangkutan, misalnya berat volume kering atau YD, berat volume tanah jenuh atau YS, spesifik gravity atau GS, angka pori atau E, porositas atau N, kadar air atau W, dan derajat kejenuhan atau SR. Harga-harga dari Y, W, dan GS dapat ditentukan secara langsung di laboratorium, sedangkan parameter-parameter yang lain dapat dihitung secara analisis dengan menggunakan ketiga parameter yang telah ditentukan di laboratorium tersebut. Rumus-rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut. Gamma D sama dengan gamma dibagi 1 plus W, gamma S sama dengan GS dikali gamma W, untuk E sama dengan VV dibagi VS, untuk N, E dibagi 1 plus E. Untuk SR, W dikali GS dibagi E. Tujuan praktikum. 1. Menetapkan berat volume beberapa contoh tanah. 2. Menetapkan berat basa beberapa contoh tanah. Untuk alat praktikum, gelas kaca ukuran 5,5 sampai 6,5 cm, untuk tingginya 3 sampai 4 cm. Kaca datar 3 paku, mangkok peluberan, air raksa, pisau, timbangan ketelitian 0,10 gram, dan cawan. Berikut ini tata cara pengambilan data saat praktikum.
Berikut merupakan hasil data saat praktikum. Untuk kesimpulannya, percobaan volumetri menghasilkan berat volume tanah sebesar 1,43 lb per VT pangkat 3. Subbab 1,2 kadar air tanah. Untuk dasar teorinya, kadar air tanah dinyatakan dalam persen volume, yaitu persentase volume air terdapat volume tanah. Cara ini mempunyai keuntungan karena dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan air bagi tanaman pada volume tanah tertentu. Cara penetapan kadar air dapat dilakukan dengan cara sampel tanah dalam keadaan basah ditimbang terlebih dahulu sebelum diovenkan. Lalu tanah basah dioven dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius dalam waktu tertentu hingga keadaan tanah menjadi kering. Setelah tanah menjadi kering, tanah ditimbang kembali dan bobot akan berkurang dari sebelumnya. Bobot yang berkurang selama pemanasan adalah kadar air yang hilang saat proses pemanasan dilangsungkan. Kadar air didefinisikan sebagai berikut. W sama dengan berat air tanah kandung oleh tanah per berat tanah kering kali 100%. W sama dengan WV per WS dikali 100%. Untuk tujuan praktikum, 1. Menetapkan kadar air contoh tanah kering, kapasitas lapang, dan kadar air maksimum tanah dengan metode gravimetri. Perbandingan massa air dengan massa perdataan tanah atau disebut berdasarkan persen berat. 2. Mengetahui pentingnya kadar air dalam tanah. Untuk alat praktikum, 1. Cawan, 2. Oven, 3. Timbangan dengan ketelitian 0,10 gram, 4. Pisau atau gergaji triplek atau kapi. Tata cara berikut tata cara praktikum pengambilan data saat praktikum. Untuk kesimpulannya, percobaan kadar air tanah ini menghasilkan hasil sebesar 58,2%. Untuk sebab 1,3 spesifik gravity atau GS, untuk dasar teorinya, berat jenis tanah adalah perbandingan antara butiran pasir dan berat air pada sulingan pada volume tanah yang sama dengan suhu tertentu. Berat jenis tanah dinyatakan dalam bentuk bilangan saja. Sebagian besar mineral-mineral yang ada mempunyai besar spesifik berkisar antara 2,6 sampai 2, dengan variasi yang agak kecil, jarang di bawah 2,6 atau di atas 2,9. Berat spesifik dan bagian padat tanah pasir yang berwarna terang umumnya sebagian besar terdiri dari quartz yang dapat diperkirakan sebesar 2,65. Untuk tanah berlempung hanya berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Spesifik gravity atau GS didefinisikan sebagai berikut. GS sama dengan berat volume butir-butiran tanah dibagi berat volume tanah, di mana GS sama dengan berat jenis, WT sama dengan berat tanah, VT sama dengan berat air. Untuk tujuan praktikum, tujuan dari percobaan adalah untuk menentukan besar berat jenis dari tanah berdasarkan nilai yang ditunjukkan pada data-data yang dianalisa.
Untuk alat praktikum, 1 bejana volumetrik, 2 termometer, 3 timbangan dengan ketelitian 0,10 gram, 4 mangkok proselin dengan penumbuknya, 5 pipet. Berikut adalah tata cara pengambilan data saat praktikum. Berikut adalah merupakan hasil data saat praktikum. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil percobaan praktikum, maka diperoleh data GS1 sama dengan 2,436, GS2 2,817, GS3 2,769 dengan rata-rata 2,647%. Bab 2, tes konsistensi tanah. Untuk subbab 2,1, batas cair atau liquid limit. Untuk dasar teorinya, batas cair atau LL didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis. Dalam batas cair kita mempelajari kadar air dalam keadaan tertentu. Batas cair ini ditentukan dengan memakai alat percobaan liquid limit. Alat ini dikembangkan oleh Casagrande dan besar batas cair ditentukan pada ketentuan ke-25. Rumus yang digunakan yaitu WC sama dengan WCT dikurangi WCS dibagi WCS dikurangi W1 dikali 100%, di mana WS sama dengan kadar air, WCS berat cawan plus tanah kering, WCT berat cawan plus tanah basah, W cawan sama dengan berat cawan. Untuk tujuan praktikum, untuk menentukan nilai kadar air, yaitu batas di mana tanah mengalami perubahan dari kondisi cair menjadi plastis. Untuk alat praktikumnya, satu set alat Casagrande, kedua alat pembuat alur, ketiga cawan, keempat pisau spatula, kelima oven, keenam timbangan dengan ketelitian 0,10 gram. Ketujuh siap saringan nomor 40, ke-8 nampan, ke-9 lumping besi dan penumbuknya. Untuk berikut tata cara pengambilan data saat praktikum. Berikut merupakan hasil data saat
praktikum. Untuk perhitungan data, cara mencari berat air sama dengan cawan plus tanah basah dikurangi berat cawan plus tanah kering sama dengan 8,95 gram. Untuk cara mencari berat tanah kering, berat cawan plus tanah kering dikurangi berat cawan sama dengan 18,35 gram. Untuk cara mencari kadar air, W1 sama dengan berat cawan sama dengan 51,7 gram, W2 berat cawan tambah tanah basah sama dengan 79 gram, W3 sama dengan berat cawan plus tanah kering sama dengan 70,5 gram. Untuk selanjutnya ini adalah perhitungan hasil data saat praktikum. Untuk kesimpulan, dari data tersebut dapat digambar grafik hubungan antara kadar air sebagai ordinat dalam present dengan skala biasa, dengan jumlah pukulan sebagai absis dalam skala logaritma, tarik garis penghubung tersebut dengan garis vertikal pukulan. Untuk subbab 2,2 batas plastik atau plastik limits, untuk dasar teorinya batas plastis didefinisikan sebagai kadar air pada batas di mana sampel tanah digulung pada pelat kaca hingga mencapai diameter kurang lebih 1/8 inci atau 3,2 mm dan tanah tersebut terdapat rata-rata halus. Dari cobaan ini dapat ditentukan plastik index atau IP sama dengan LL dikurangi PL, kadar air tanah dalam keadaan alitik, plastis, dan batas cair. Rumus yang digunakan seperti rumus batas cair. WC sama dengan WCT dikurangi WCS dibagi WCS dikurangi W cawan dikali 100%, di mana WC sama dengan kadar air, WCS berat cawan plus tanah kering, WCT sama dengan berat cawan plus tanah basah, W cawan sama dengan berat cawan. Tujuan praktikum untuk menentukan nilai batas plastis atau plastis limit dari suatu sampel. Untuk alat praktikumnya: 1. Cawan, 2. Kaca untuk menggulung tanah, 3. Nampan, 4. Pisau atau kapi, 5. Timbangan dengan ketelitian 0,10 gram. Berikut merupakan tata cara pengambilan data saat praktikum. Berikut merupakan hasil data yang diambil saat praktikum.
Untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa batas cair adalah nilai tanah dalam kondisi antara plastis dan semi padat. Batas susut adalah nilai kadar air tanah dalam kondisi semi padat dan padat sesuai sesuai contoh tanah yang digunakan dalam praktikum. LL sama dengan 53,72%, PL sama dengan 29,295%, IP sama dengan 24,776%. Untuk sebab 2,3 batas susut atau SL, untuk dasar teorinya batas susut atau SL didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu presentasi kadar air, di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanahnya. Batas susut dinyatakan dalam persamaan SL WW dikurangi WD dikurangi VV dikurangi VD dikali PW dibagi WD dikali 100%, di mana WW berat tanah basah, WD berat tanah kering, VW volume tanah basah, VD volume tanah kering, PW berat jenis air sama dengan 1 gram atau sentimeter pangkat 3. Untuk tujuan praktikum, untuk menentukan kadar air pada batas semi padat dan untuk menentukan sifat-sifat tanah. Untuk alat praktikumnya, 1. Shrinkage limits, 2. Gelas kaca, 3. Mangkok luberan, 4. Kaca datar 3 paku, 5. Nampan, 6. Penggaris besi, 7. Air raksa, 8. Timbangan dengan ketelitian 0,10 gram. Berikut ini tata cara pengambilan data saat praktikum. Berikut merupakan hasil data saat pengambilan praktikum. Untuk kesimpulannya, jadi dengan menggunakan ketentuan dan rumus yang telah ditetapkan, maka rata-rata batas susut dari uji shrinkage adalah 25,85%.
Untuk bab berikutnya yakni mengenai tes analisa gradasi butiran dan tes faktor akan dijelaskan oleh Saudara Faris Arsasuta, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Hilda atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes analisa gradasi butiran. Pada bab ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis saringan dan analisis hidrometer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis saringan. Untuk referensinya, di sini menggunakan referensi AASTO dan AASTM. Kemudian untuk dasar teorinya yaitu mekanisme dari tanah adalah menentukan variasi ukuran partikel yang ada pada tanah. Variasi itu dinyatakan dalam prosentasi dan berat kering total. Cara umum untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel tanah diantaranya dengan analisa saringan. Analisa saringan menggunakan satu set ayakan, yaitu sebagai berikut. Kerikil kurang lebih besar dari 4,75 mm. Untuk pasir yaitu ukurannya 4,75 mm sampai 0,075 mm. Untuk lanau yaitu kurang dari 0,075. Dari tes analisa saringan, kita dapat menentukan pembagian butir tanah dengan mendistribusikan ukuran butir dalam gambar. Dalam kertas logaritma, kita dapat memperoleh suatu gradasi tanah yang baik, yang gradasi baik, gradasi buruk, dan gradasi sebagian. Untuk gradasi baik, apabila tidak ada partikel yang menyolok dalam suatu rentang distribusi. Gradasi tanah yang buruk jika partikel tanah yang berbutir besar terhadap keloncatan ukuran yang mencolok, dan gradasi tanah sebagian jika partikel tanah tersebut mempunyai ukuran yang seragam antara satu dengan yang lain. Untuk menentukan gradasi tanah, kita dapat mencari dengan rumus sebagai berikut, yaitu CU sama dengan D60 per D10. Kemudian CC sama dengan D30 pangkat 2 per D60 dikali dengan D10. Di mana CU yaitu koefisien keseragaman, C yaitu koefisien gradasi atau koefisien kelangsungan, D60 yaitu diameter yang sesuai dengan 60% lolos, D30 diameter yang sesuai dengan 30% lolos, dan D10 yaitu diameter yang sesuai dengan 10% lolos. Tanah dikatakan bergradasi baik apabila tanah dikatakan sebagai bergradasi baik apabila tanah tersebut mempunyai koefisien kelengkungan CC antara 1 sampai dengan 3. Yang pertama yaitu menghitung persentase dari berat tanah yang tertahan, yaitu dengan rumus Rn sama dengan berat tanah yang tertahan dibagi dengan berat tanah total dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu persentase kumulatif dari tanah yang tertahan, yaitu dicari dengan rumus kumulatif Rn. Yang ketiga yaitu persentase kumulatif dari tanah yang lolos, yaitu 100 dikurangi dengan kumulatif Rn. Selanjutnya tujuan praktikum, yaitu menentukan gradasi atau pembagian ukuran butir tanah dari suatu sampel tanah dengan menggunakan suatu saringan. Kemudian untuk alat praktikum, yang pertama yaitu satu set saringan, nomor 3/8, nomor 4, nomor 10, nomor 30, nomor 40, nomor 100, nomor 200, dan yang terakhir pen. Yang kedua yaitu timbangan dengan ketelitian minimal 0,2%. Umumnya ketelitiannya yaitu 0,1 gram. Kemudian yang ketiga mangkok keramik dengan penumbuknya. Yang keempat oven. Kelima mesin pengguncang ayakan. Yang keenam sikat kuningan plus nampan. Yang ketujuh ada pasir. Yang kedelapan sampel tanah. Yang kesembilan cawan. Yang ke-10 gelas takar. Yang ke-11 alat tulis. Dan yang terakhir yaitu cetok. Kemudian berikut ini adalah tata cara dalam praktikum saringan.
Berikut ini adalah tabel data yang diperoleh dari praktikum Ayakan. Kemudian yang di bawahnya yaitu data hasil olahan. Kemudian ini adalah grafik yang diperoleh dari perhitungan di atas. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari hasil analisis gradasi diperoleh bahwa butiran tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar. Pada bagian yang kasarnya persentase cukup banyak, yaitu sebesar 97,883%. Dan pada bagian tanah kasar ini terdapat sand atau pasir dan jumlah gravel atau kerikil yaitu 18,11%. Yang kedua yaitu tes analisis hidrometer. Di sini menggunakan referensi ASTM dan SNI. Untuk dasar teorinya yaitu hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis dari suatu cairan, yaitu rasio kepadatan cairan dengan densitas air. Hidrometer biasanya terbuat dari kaca dan terdiri dari sebuah batang silinder dan bola pembobotan dengan merkuri untuk membuatnya mengapung tegak. Cara kerja hidrometer didasarkan pada prinsip Archimedes, di mana benda padat yang tersuspensi pada fluida akan terkena gaya ke atas besar gaya berat fluida yang dipindahkan. Dengan demikian, semakin rendah kerapatan zat tersebut, maka semakin jauh hidrometer tenggelam. Berapa jauh hidrometer tersebut dapat dilihat dari skala pembacaan yang terdapat dalam hidrometer itu sendiri. Dari tes ini adalah hukum Stokes untuk jatuhnya bola dalam cairan kental, di mana kecepatan terminal jatuh tergantung dari diameter butir dan padatan tanah dalam suspensi dan cairan. Sehingga diameter butir dapat dihitung dari data tentang jarak dan waktu jatuh. Hidrometer juga dapat menentukan berat jenis dari suspense dan jika memungkinkan, presentase partikel dan berdiameter partikel tertentu secara tidak setara untuk dihitung. Praktikum ini didasarkan pada hubungan kecepatan jatuh dari suatu butiran dalam suatu larutan. Kemudian ini adalah rumus didasarkan pada hukum Stokes, yaitu sebagai berikut. V sama dengan 2 gamma S min gamma W per 9 gamma kali dengan D per 2 pangkat 2. Kemudian untuk yang D sama dengan akar dari 9N per V dibagi dengan 2 gamma S kurangi dengan gamma W, di mana V sama dengan kecepatan jatuh dari butiran, gamma S yaitu berat jenis butiran, gamma W berat jenis larutan, N kepekatan larutan, dan D yaitu diameter butiran. Kemudian untuk rumus untuk mencari kecepatan jatuh butiran yaitu sebagai berikut. V sama dengan L per T, L2 sama dengan L1 plus 0,5 kali dengan L2 min VB per A, di mana V yaitu kecepatan jatuh dari butiran, L yaitu tinggi jatuh butiran, T sama dengan waktu, VB yaitu volume bulb hidrometer, A yaitu luas penampang hidrometer, L1 yaitu dapat dilihat pada tabel 6.5 pada lampiran. Kemudian untuk mencari yang dikoreksi yaitu RC sama dengan raktual dikurangi dengan zero correction min CT, dengan CT yaitu koreksi terhadap temperatur yang dapat dilihat pada tabel. Untuk GS sama dengan 2,60. Rumus yang digunakan yaitu persen finer sama dengan RC per WS dikali dengan 100%. Sedangkan untuk GS yang lebih dari 2,65 yaitu persen finer sama dengan RC dikali A bagi dengan WS dikali dengan 100%, di mana A sama dengan GS dikali dengan 1,65 per
GS dalam kurung GS kurangi 1 dikali dengan 2,65. Kemudian rumus lainnya yaitu D sama dengan akar dari 30 N kali L dalam kurung GS dikurangi dengan GW dikali dengan 980 T. Kemudian D sama dengan K akar dari L per T, di mana satuan L, cm, dan T adalah menit. Koefisien K dapat dilihat pada tabel lampiran. Kemudian koefisien CU yaitu dengan rumus C sama dengan D60 per D10. Kemudian CC dihitung dengan cara CC sama dengan D30 dikali dengan D30 per D10 dikali dengan D60. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini yaitu menentukan gradasi atau pembagian ukuran butir tanah dari suatu sampel tanah dengan menggunakan suatu saringan. Selanjutnya alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama alat ukur hidrometer tipe 151H, yang kedua mesin pengaduk atau mixer, yang ketiga 2 gelas silinder dengan volume 1000 cc, yang keempat termometer, yang kelima gelas ukur, yang keenam gelas silinder 100 ml, yang ketujuh panci, yang kedelapan timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, yang kesembilan air suling, yang ke-10 karet penutup nomor 12, yang ke-11 kalgon sebanyak 125 ml, dan yang terakhir cawan. Kemudian berikut ini adalah tata cara yang digunakan dalam praktikum hidrometer. Berikut ini adalah data yang diperoleh saat praktikum hidrometer. Kemudian ini adalah data yang diperoleh saat praktikum. Data olahan yang diperoleh saat praktikum. Kemudian ini adalah tabel yang diperoleh dari perhitungan di atas. Untuk kesimpulan dari praktikum hidrometer ini yaitu dari kurva gabungan tampak kurva mempunyai rentang yang tersebar sebagian besar tanah kasar, atau dengan kata lain tanah sampel mempunyai gradasi yang buruk. Sedang dari grafik gabungan tidak dapat ditentukan harga koefisien keseragaman dan koefisien gradasi karena sebagian besar butirannya mempunyai ukuran yang sama. Dalam hal ini, klasifikasi tanah yang dilakukan berdasarkan AASTO yaitu sebagai berikut. Kira-kira 18,11% adalah tanah kerikil. Kemudian yang kedua 97,883 termasuk golongan pasir. Yang ketiga yaitu 2,117% tergolong tanah lanau dan lempung. Maka berdasarkan parameter dan data-data di atas dapat ditentukan klasifikasi tanahnya sebagai berikut. Tanah yang dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar yaitu sebesar 97,883, merupakan pasir dan tanah kerikil sebesar 18,11%. Pada bagian tanah halusnya, persentasenya tidak terlalu banyak yaitu sebesar 2,117%. Dan pada tanah halus ini merupakan tanah lempung dan tanah lanau. Kemudian untuk bab yang keempat yaitu tes Proctor. Dasar teorinya yaitu pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis, yaitu mengilas, memukul, dan mengolah. Tanah yang dipakai untuk pembuatan tanah dasar
pada jalan, tanggul, bendungan, tanah harus dipadatkan. Hal ini dilakukan untuk menaikkan kekuatannya, memperkecil daya rembesan air, dan memperkecil pengaruh air terhadap tanah tersebut. Tingkat pemadatan tanah diukur dari berat volume kering yang dipadatkan. Bila air ditambahkan pada suatu tanah yang sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah pada partikel-partikel tanah. Untuk usaha pemadatan yang sama, berat volume kering dari tanah akan naik bila kadar air dalam tanah meningkat. Harap dicatat bahwa pada saat kadar air W sama dengan 0, berat volume basah tanah yaitu sama dengan berat volume keringnya. Bila kadar airnya ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga meningkat secara bertahap pula. Setelah mencapai kadar air tertentu, W sama dengan W2, adanya penambahan kadar air justru cenderung menurunkan berat volume kering dari tanah. Hal ini disebabkan karena air tersebut kemudian menempati ruang-ruang pori dalam tanah yang sebetulnya dapat ditempati oleh partikel-partikel padat dari tanah. Kadar air di mana harga berat volume kering maksimum tanah dicapai tersebut kadar air optimum. Percobaan-percobaan di laboratorium yang umum dilakukan untuk mendapatkan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum adalah uji pemadatan Proctor. Kemudian tujuan percobaan pada praktikum Proctor ini yaitu untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan berat volume kering tanah apabila dipadatkan dengan tenaga pemadatan tertentu berdasarkan jumlah tenaga pemadatan. Selanjutnya alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu antara lain yang pertama cetakan besi berbentuk silinder penumbuk dengan berat dan tinggi jatuh 5,5 lb per 12. Kemudian yang ketiga timbangan dengan ketelitian 1 gram, kapasitas 20 kg. Yang keempat timbangan dengan ketelitian 0,10 gram. Yang kelima lengser, yang keenam jack, dongkrak atau extruder, yang ketujuh pengisi penggaris besi, kedelapan ayakan nomor 4, yang ke-9 cawan, yang ke-10 oven, dan yang terakhir gelas ukur. Kemudian berikut ini adalah urutan percobaan dalam praktikum Proctor. Berikut ini adalah data yang diperoleh saat praktikum Proctor. Berikut ini adalah perhitungan dari data di atas.
Kemudian kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahwa percobaan proktor kita dapat mengetahui nilai dari kadar air, berat volume basah, dan berat volume kering. Rata-rata dari nilai kadar air yaitu 10,31%. Rata-rata berat basah yaitu 1,65 gram per cc. Dan rata-rata berat volume kering yaitu 1,48 gram per cc. Untuk yang berikutnya yakni mengenai tes rembesan dan tes konsolidasi yang akan dijelaskan lebih dalam oleh Saudara Jordan. Pada Saudara Jordan dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Untuk bab 5, tes rembesan. Dasar teori, tanah tersusun oleh butiran-butiran tanah padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain. Mempelajari aliran air dalam tanah sangat penting dalam memperhitungkan banyaknya air yang merembes di bawah bangunan air. Memecahkan masalah pemompaan air atau pumping test, pelaksanaan konstruksi pekerjaan air tanah juga perhitungan stabilitas bendungan tanah. Untuk yang pertama, gradien hidrolis. Berdasarkan pada persamaan Bernoulli, total head pada suatu titik dalam air yang bergerak adalah dapatkan rumus H sama dengan P dibagi gamma W ditambah V kuadrat dibagi 2G plus Z. Untuk keterangannya, P per gamma W sama dengan pressure head, V2 per 2G sama dengan velocity head, Z sama dengan elevasi, P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan gravitasi, GW sama dengan berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir dalam tanah atau kecepatan dari aliran air dalam tanah kecil, maka persamaan tersebut menjadi H sama dengan P dibagi gamma W tambah Z. Oke, lanjut. Yang kedua, hukum Darcy. Menurut Darcy, kecepatan air atau V yang mengalir di dalam tanah yang jenuh adalah V sama dengan K kali I, di mana K sama dengan koefisien permeabilitas. Banyaknya air yang mengalir melalui penambang tanah dengan luasan A dalam suatu satuan waktu atau debit adalah Q sama dengan V kali A. Sedangkan jumlah air yang mengalir dalam suatu waktu atau T adalah volume air sama dengan Q dikali Q kali T, Q sama dengan V kali A kali T, Q sama dengan K kali I kali A kali T. Yang ketiga, penentuan harga koefisien rembesan atau K. Penentuan nilai koefisien permeabilitas dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium maupun pengujian lapangan. Yang pertama, penentuan harga K di laboratorium. Untuk pengujian di laboratorium biasanya dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama constant head test. Untuk tes dengan cara constant head test, banyaknya air mengalir yang lewat. Contoh, tanah ditampung dalam gelas ukur, waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air tersebut dicatat. Perlu diingat bahwa pada constant head test, tinggi muka air di atas tanah dapat diusahakan tetap atau konstan. Apabila volume air yang didapatkan dalam gelas ukur adalah Q dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan adalah T, maka K sama dengan G dibagi A kali I kali T. Failing head test. Untuk failing head, air dalam pipa yang dipasang di atas contoh tanah dibiarkan turun. Volume air yang melewati contoh tanah adalah sama dengan volume air yang hilang dalam pipa. Didapatkan rumus K dikali H kali L kali A kali DT sama dengan A kali DH. Untuk keterangannya, A sama dengan luas penampang contoh tanah, A kecil, luas penampang pipa atau tabung buret, DT adalah waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir. DH adalah tinggi air di dalam pipa yang hilang. Persamaan 1, di atas dapat dituliskan DT sama dengan A kali
L dibagi A kali A dikali DH dibagi H, atau T sama dengan AL dibagi AK ln H1 kali H2, atau dapat disederhanakan menjadi K sama dengan 2 kali 303 AL per AT log H1 per H2. Penentuan harga K di lapangan. Koefisien rembesan K dapat ditentukan secara langsung di lapangan dengan dua cara, yaitu memompa air di dalam sumur atau pumping for well, dan yang kedua lubang auger atau auger hole. Lanjut ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini untuk menentukan perkiraan jumlah rembesan dalam tanah serta menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah. Lanjut untuk alat praktikum. Yang pertama, menggunakan silinder constant head. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, termometer. Yang ketiga, stopwatch. Terus yang selanjutnya timbangan, teknometer, cawan, gelas buret, penggaris atau meteran. Berikut untuk tata cara pengambilan data pada saat praktikum. Untuk rumus perhitungan, bisa menekan K, kelewatan, mohon maaf. K sama dengan volume air pada waktu S dikalikan dengan L dibagi A kali H kali S. Untuk keterangannya, K sama dengan harga koefisien permeability. Terus itu volume air pada waktu S, L adalah panjang contoh, A sama dengan penampang contoh tanah, H tinggi jatuh, S sama dengan waktu untuk mendapatkan volume air sebanyak itu. Selanjutnya, koefisien kekentalan air. Berikut merupakan perhitungan data yang telah diambil pada saat praktikum. Baik, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai koefisien permeabilitas dari pengujian rembesan air adalah 11,862 dikalikan 10 pangkat min 1 mm per dd. Untuk bab selanjutnya, atau bab 6, tes konsolidasi. Dasar teori, konsolidasi adalah peristiwa penyusutan volume secara perlahan-lahan pada tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori. Proses tersebut berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori disebabkan oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Penurunan konsolidasi adalah perpindahan vertikal permukaan tanah sehubungan dengan perubahan volume pada suatu tingkat dalam proses konsolidasi. Tujuan praktikum untuk mengetahui berapa lama terjadinya penurunan tanah saat diberi beban vertikal. Yang kedua, menentukan nilai WC atau kadar air. Yang ketiga, menentukan nilai GS atau gravimetri. Lanjut untuk lab praktikum, satu set alat konsolidasi. Yang kedua, alat untuk memotong sampel. Yang ketiga, kapi. Yang keempat, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram.
yang kelima stopwatch, yang keenam cawan, ketujuh oven, ke-8 pignometer, yang selanjutnya termometer. Berikut merupakan tata cara praktikum pada saat pengambilan data. Dan berikut merupakan perhitungan data yang diambil dan telah diolah. Berikut merupakan analisis data perhitungan. Baik, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai WC dari pengujian konsolidasi adalah 22,09%, nilai GS Backnometer nomor 6 adalah 2,5, dan nilai GS Backnometer nomor 14 adalah 2,45. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah membantu menjelaskan. Untuk berikutnya ada sedikit penutup dari kelompok kami yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, dari praktikum volumetri dan gravimetri dapat diketahui berat volume, berat basah, berat jenis dari beberapa contoh tanah. Untuk yang kedua, dari praktikum konsistensi tanah dapat diketahui batas cair, batas plastis, dan batas susut dari sampel tanah. Untuk yang berikutnya, dari data praktikum analisa gradasi butiran dapat diketahui gradasi atau pembagian ukuran butir tanah dari sampel tanah menggunakan ayakan atau hygrometer. Untuk yang berikutnya, dari praktikum proktor dapat kita ketahui hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah. Untuk yang selanjutnya, dari praktikum rembesan
kita dapat mengetahui perkiraan jumlah rembesan dalam tanah. Untuk yang terakhir, yakni dari praktikum konsolidasi, maka dapat kita ketahui nilai kadar air dan nilai gravimetri dari suatu sampel tanah. Yang berikutnya, saran. Beberapa hal yang dapat menulis sarankan berdasar proses dan hasil praktikum. Di antaranya yang pertama yakni pemeliharaan terhadap alat-alat dan perlengkapan praktikum sebaiknya lebih ditingkatkan, karena hal tersebut berkaitan dengan kelancaran dan kekuatan proses praktikum. Untuk yang berikutnya yakni diperlukan informasi dan petunjuk lebih jelas berkaitan dengan tata cara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan praktikum, agar pada proses praktikum tidak terjadi kesimpang siuran dan kesalahan saat pelaksanaan praktikum. Sekian kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.